Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Ikhwan wal akhwat fiddin, pada video kali ini kita kembali menghadirkan Bang Budi sebagai narasumber untuk menjawab kerisauan atau hal yang disampaikan oleh teman saya kemarin Bayu di beberapa video yang lalu. Jadi di video kali ini akan dijawab oleh Bang Budi tentang fenomena yang dirasakan oleh Bayu kemarin. Untuk itu langsung saja kita sapa Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung aja lah ya kan. Hmm. Kemarin nonton video Bayu kan? Saya tonton sedikit. Nonton ya. Iya. Nah, kalau Abang nonton, ya kan? Ya udah langsung dijawab aja lah kira-kira. Gitu ya. Pertama tentu sapa penonton lah dulu Ya, ya. boleh, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya review lah ya. Ya, boleh. Kalau salah nanti diapain. Boleh. Kalau nggak salah saya itu si Bayu kemarin nyampaikan bahwa ada satu kondisi di mana remaja-remaja lah ya, terbawa arus lah. Arus hari ini dengan perkembangan teknologi. Betul, salah satunya iya. Akhirnya sulit lah. Ini solusinya gimana untuk memperbaiki keadaan ini? Itu masalahnya kemarin ya. Kalau nggak salah saya seperti itu. Ya, betul, kurang lebih gitu. Sebenarnya saya kalau ketika melihat video dia itu, ini bagus anak muda ini. Artinya ada kepedulian terhadap generasi berikutnya. Iya, betul. Akan gitu kan. Hanya saja memang sayang kemarin tidak ada solusi gitu ya. Iya. Karena saya tahu Mukhtalifun Alwan ini kental kali dengan solusi yang ada di Quran, maka sebenarnya ada solusi di Al-Quran. Nah, satu sisi sebelum kita masuk ke sana, saya mau jelasin gini sih. Sebenarnya orang terseret atau terbawa ya satu kondisi itu nggak hanya remaja, kalau bahkan orang-orang tua juga terbawa ke arah sana gitu. Iya sih, kalau lihat kondisi kekiniannya, apa yang dikhawatirkan Bayu justru efek hari ini lebih luas deh, Bang. Iya, lebih luas, bukan hanya remaja kan. Betul, orang tua juga terbawa ke sana gitu. Iya, betul. Artinya harusnya kekhawatiran ini jangan hanya jadi kekhawatiran si Bayu. Udah, bahkan orang tua harusnya juga khawatir ini. Semua orang tua harus khawatir. Tapi bukan hanya untuk anaknya, tapi untuk dirinya gitu. Bahkan bisa kita terseret dengan keadaan seperti ini gitu. Modernisasi itulah tadi ya. Iya, kita nggak bisa nyalahkan modernisasi itu. Perkembangan zaman itu kita nggak bisa nyalahkan. Cuman cara kita hari ini mengantisipasi supaya kita nggak terbawa arus. Kan ini yang penting sebenarnya. Kalau kita bicara tentang kondisi atau situasi, biasa Allah gambarkan dengan lafaz al-yaum. 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 Itu gambaran kondisi. Ada lafaz-lafaz al-yaumiddin, yaumil qiyamah, yaumil hisab. Ada satu ketika, satu saat, satu waktu nanti. Ada satu timing, satu kondisi, satu situasi. Yang manusia itu seperti itu keadaannya. Yang bumi itu seperti itu keadaannya. Al-yaum tadi Bang. Al-yaum. Jadi dia diwakili dengan kata al-yaum. Kita jadi bukan cuma hari lah ya. Bukan. Bukan. Kondisi dia. Jadi ada ya bisa diartikan hari. Ya, tapi kan hari itu kan belum tahu pasti kita kapan. Nah, kalau gambaran Quran kita angkatlah satu contoh di Quran surah 101 itu ya, Al-Qari'ah itu misalkan kita contoh. Ya, siap. Quran 101 dari mulai ayat 1 lah kita baca. Ayat 1 boleh. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah di sana. Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah itu? Kan langsung ditanya Allah juga. Iya, betul. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah kau tahu apa itu Al-Qari'ah? Iya, betul. Kan gitu kan? Iya, betul. Nah, baru di ayat 4 kalau kita perhatikan, itu kan yauma yakunun nafsu kal farasil mabsus. Iya. Pada suatu saat nanti, pada hari di mana manusia seperti anai-anai di sana ya diterjemahkan. Anai-anai itu anai-anai bisa juga kita terjemahkan dengan kupu-kupu, laron. Oh, itu aneh-aneh itu tadi. Ini kan sebuah pemisal aja dibuat Allah. Aneh-aneh ya. Kalau kita lihat sepintas bahwa ini ayat memang para ulama berpendapat bahwa ayat ini
memang cerita eskatologi, cerita satu ketika nanti, Oh. satu saat nanti Ya. bakal terjadi seperti ini. Ini gambaran hari kiamat. Hanya Ya. saja hari ini kalau kita lihat kan ayat ini kan sebenarnya sudah muncul tanda-tanda lah kalau kita bahasakan. Artinya tanda-tanda sebagaimana yang digambarkan Allah ini manusia sebagai seperti laron. Iya. Sebagaimana laron ini kita udah lihat itu. Ya saya contohkan contoh tadi, manusia hari ini lebih cenderung kepada sesuatu hal yang sedang apa? Sedang booming lah kalau bahasa saya atau bahasa lain anak muda sekarang ini. Sedang hype lah ya, in. Lagi Viral, trending, iya, lagi viral. trendy ya, Arahnya kan betul, ke arah sana kan. Nah hari ini anak-anak muda itu game online tadi misalkan contoh. Iya. Itu loh sumber cahaya tadi ya, kayak laron tadi. Ini kejar sama si laron tadi. Karena lagi trending di sana, orang semua buka itu, akhirnya mereka terikut ke sana. Contoh misalkan ke idola, hari ini misalnya orang ke Korea-Koreaan kalau saya bahasanya. Opa-opa Korea tuh lah banyak di idola. Berbau-bau Korea lah ke sana ya. Orang ke arahnya ke sana semua. Betul. Jadi yang sedang bersinar pada saat itu ke arah sana. Dan itu kan juga bukan apa ya, bukan hanya kalau bahasa saya bukan hanya mempengaruhi anak-anak muda, bahkan orang tua. Betul. Lah manusia itu hari ini seperti itulah. Bak anai-anai tadi, bak laron tadi. Berarti apa namanya gambaran kondisi al-yaum itulah, kondisi tadi itu. Iya. Ya betul, nggak usah eskatologi, hari ini udah kejadi tuh. Ya itu makanya saya bilang bahwa ini kalaupun kita lihat tanda-tanda barangkali nggak sedahsyat ketika al-yaum yang dimaksud Allah di eskatologi itu, atau nanti di kondisi al-Qari'ah ini tadi. Betul. Tapi hari ini gambaran itu sudah kita lihat gitu. Kan gitu kan. Ini kelas manusia biasa. Nah kalau kita perhatikan lagi di ayat berikutnya, di ayat 5 itu. Watakunul jibalu kal inil manfus. Ini gambaran Allah sebutkan bahwa jangankan manusia biasa tadi. Jibal saja, gunung itu seperti bulu yang berterbangan kalau terjemahan di sini ya kan, berhamburan gitu. Maksudnya Bang? Nah kalau jibal, paham jibal gunung tahu kan? Iya. Gunung hari ini kan apa ya, sebagai pasak Penyeimbang, bumi betul, penyeimbang bumi ya. Betul. Nah kalau saya sih lebih nariknya ini kepada ini manusia-manusia yang punya sebenarnya betul-betul mapan ini orangnya. Punya power secara lah ekonomi, punya power, punya kedudukan dan seterusnya lah, secara keilmuan mereka memang cukup mumpuni lah saya bilang. Jangankan manusia biasa tadi nas ya. Nas manusia biasa ya seperti kita lah hari ini kan. Nah mereka saja juga terbang itu, ngikut pada kondisi seperti itu. Manusia-manusia yang berbobot pun, yang punya power pun juga terbang ngikut gitu. Ngikut dalam kondisi itu, terikut dengan kondisi itu. Nah inilah dasarnya ini. Makanya saya bilang tadi pengaruhnya bukan hanya anak muda hari ini, orang tua, bahkan orang-orang kaya. Bahkan mereka-mereka yang secara apa ya, memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi juga terbawa ke sana. Artis mau apa segala macam, kedudukan gitu-gitulah ya. Kan kalau kita baca lagi ayatnya, fa amma man sakulat mawazinu. Nah itu kan ada orang-orang yang memang satu golongan lagi ya, golongan lagi yang memang dia nggak terpengaruh dengan kondisi itu. Itulah yang disebut Allah sakulat mawazinu. Apa tuh Bang? Sakulat itu kan berat. Zinu ini kalau kita lihat di sini kan diartikan timbangan. Sebenarnya kalau saya analogikan memiliki bobot, punya kualitas. Bukan tadi orang-orang yang have tadi yang bukan orang kaya, bukan orang apa, punya kedudukan. Mereka punya akidah yang kuat kalau saya bilang. Iya. Mereka kalau kita bahasa umumnya itu mereka memiliki sisi keagamaannya yang kuat tertanam dalam dirinya. Dia nggak terpengaruh dengan itu. Kan ada kan orang-orang hari ini yang mau hiruk pikuknya dunia hari ini dengan glamornya game dan perjudian, mau artis mau bagaimana, dia selalu aja. Nggak terpengaruh dia. Kan ada orang-orang seperti itu. Nah ini yang digambarkan Allah itu seperti itu. Orang-orang yang ngikut arus. Nggak ngikut arus. Orang-orang yang nggak ngikut perkembangan zaman, dalam artian apa yang lagi heboh dia ikut, apa namanya, latah lah ya. Latah lah bahasanya ya, latah dengan ikut-ikutan gitu ya kan. Perkembangan zaman aja gitulah ya kan. Iya.
Bukan berarti dia kuno ya Bang ya? Enggak, Tapi bukan nggak kuno. ikut apa hiruk pikuknya, hype-nya, Mhm. apa namanya, yang lagi bersinar itu ikut aja tanpa tahu maksud dan tujuannya apa gitu ya Iya, mungkin ya? benar. Oh itu yang orang-orang yang punya bobot tadi. Iya, nah itu yang Bukan dibilang bobot dunia tapi ya? bukan. Oh iya. Dia punya akidah yang kuat, dia punya keilmuan agama yang Pemahaman yang kuat, bagus lah mungkin ya. imannya kuat. Jadi nggak akan terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Oh. Ini sebenarnya kalaupun kita mau cari solusi, Ya. ya jadi orang seperti ini kita. Biar nggak mudah terikut tadi ya? Ah, Biar nggak jadi jadi kayak laron kalaupun ya? kita ambil tadi apa solusinya sebenarnya ya ini sebenarnya jadilah orang-orang yang berbobot hari ini. Jadilah orang-orang yang kuat dalam keimanan, kuat dalam keagamaan kita. Iya. Artinya agama itu diasah, pemahaman tentang agama itu diasah, pemahaman tentang risalah itu diasah. Dari mana kita tahu ya belajar Quran lah hari ini tentu pas. Yang Ya, pastinya betul. kan ke arah sana gitu kan. Betul. Nah, kemudian apa lagi Iya, penjelasan Allah di ayat 7 itu? Hmm. Fahuwa fi isyati radiyah. Hmm. Ini karakter orang tersebut ketika dia memiliki bobot yang kuat, apa yang dilakukan sebenarnya sama dia? Dia ridho, dia rela dengan keadaan itu. Artinya dia enteng-anteng aja gitu. Bahwa peristiwa, kemajuan zaman, kejadian-kejadian itu kan nggak bisa kita pungkiri dan nggak bisa kita bendung. Iya betul, harus zaman ya memang. Dia ridho aja dengan itu. Dia berada di tengah-tengah itu ya slow aja gitu. Ridho ini kan rela, ikhlas. Iya betul. Bahwa nggak ada sebuah peristiwa itu yang nggak bermanfaat buat dia. Sebenarnya bermanfaat, hanya saja dia ambil ya manfaatnya, bukan justru terjun ke dalam kondisi itu. Nggak terikut apa ya? Nggak terikut arus zaman tadi dia ya, nggak terpengaruh gitu. Ya udah zaman gitu. Dia ya dia gitu. Ya. Jadi bukan cerita kolot tadi ya, bukan dia nggak paham tentang itu. Maka karena paham lah dia nggak mau terikut ke situ gitu. Oh, nggak ikut hebohnya, nggak ikut lagi viralnya, nggak gitu mungkin. Ya itu tadi bukan manusia-manusia latah lah. Ya, kan ada kondisi lagi ini kalau kita lihat di ayat 8-nya ini wa amma man khafat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang sebaliknya tadi, kalau tadi yang memiliki bobot, punya kualitas, punya nilai, justru ini sebaliknya, yang ringan kualitasnya, yaitu tadi yang mudah terbawa. Oh, yang gambaran Jibal tadi ya, orang yang punya power kedudukan secara dunia itu lebih rentan. Ya lebih rentan. Ya apalagi manusia biasa yang tadi kita contoh-contohkan kayak kita lah ya. Dari golongan itu ya. Kita rentan juga ini ya berarti ya. Waduh. Kemudian baru dilanjutkan di ayat 9 ya. 9 ini bahwa ini kan langsung ke fa ummuhu hawiyah. Kenapa mereka seperti itu sebenarnya? Kalau ini kan fa ummuhu diartikan maka tempat kembalinya hawiyah. Ini kan para tafsir diartikan hawiyah. Padahal kalau kita lebih teliti sedikit, dikata fa ummuhu maka penyebab, maka itu ada satu proses sebenarnya. Kenapa manusia-manusia itu mudah kali tadi terbawa dengan arus tadi. Ummuhu itu kan bisa diartikan dengan apa ya? Bisa diartikan imam, ibu, atau pusat, kan gitu kan. Nah, kalau saya sih lebih enaknya inilah, atau lebih tepatnya diterjemahkan dengan ya ini orang-orang yang mengedepankan, yang menjadikan Hawa itu sebagai imam. Karena hawiyah itu kan berasal dari, kalau kita cek Hawa. Betul. Nah, kondisi orang-orang yang mudah terbawa tadi adalah orang-orang yang menjadikan hawanya itu sebagai imam. Paham maksudnya? Ya, jadi pengendali pusat tadi ya? Iya. Kan juga bisa dia mengikuti hawanya gitu loh. Nah, contoh kita coba tariklah dalam kondisi hari ini, misalkan hakim lah, atau kita lah. Saat kita ngikuti hawa, atau hawa ini kan keinginan ya, dorongan atau keinginan yang menggebu kali dalam diri manusia itu hawa ya Bang ya? Itu hawa. Nah sebenarnya kalau kita telusuri ini kenapa ya orang-orang kok mau misalkan lagi nge-trending apa, misalkan hari ini berita Sambo orang. Betul. Dia pingin tahu kali, kan itu masalah keinginan pingin tahu kita aja. Betul. Padahal kalaupun kita nggak pingin tahu kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah kita turuti hawa itu tadi, keinginan kita itu tadi. Terikut gitu jadinya. Terikut. Oh
Nah, iya, 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 ini jeleknya ini di sini ini sebenarnya. ah. Dan ini jadi persoalan sebenarnya. Justru ini yang melatar belakangi atau motor ya yang menjadikan seseorang itu anai-anai tadi. Ngikut aja gitu, ikut Ngikut ke aja, bawah arus. memperturuti hawa. Karena itu sebabnya. Itu sebabnya. Oh, mungkin karena ditengok main game online itu asik, ya kan? Asik. Dan Asik, oh ditengoknya enak. kawan-kawannya barangkali Main nonton, semua. ada menang kan gitu kan, Iya, udah. betul. Dan seterusnya lah itu gitu kan. Oh, berarti karena diikutkan hawa itu. Iya. Sebaliknya mungkin Bang ya, orang yang mungkin nggak terikat itu dia nggak ikutkan hawanya ya. Makanya orang yang berat tadi artinya bobotnya punya Iya. kualitas, ini orang-orang yang nggak seperti itu. Dia nggak menempatkan hawa itu di depan. Bahwa hawa itu kan semua kita punya. Keinginan Dorongan, kan semua kita punya. Betul. Hanya saja kan ada orang-orang tertentu yang bisa memanage itu. Ya, Yang bisa nggak mengedepankan ya. itu. Kalau boleh jujur dia pasti juga pengen dalam hatinya sebenarnya ya kan. Pengen lah, semua kita pasti pengen. Iya betul. Karena kan siapa yang menarik itu game ya kan. Iya. Asik segala macam. Pasti dalam lubuk hati paling dalam juga dia pengen tahu lah, minimal pengen tahu kan gitu. Iya betul. Tapi karena dia mampu manage, dia nggak jadikan hawanya di depan. Jadi ya udah nggak masalah sama dia nggak ikutin itu. Mungkin gitu. Jadi iya. Jadi kalau saya pun kadang-kadang kan ya pingin tahu juga kita kan. Ini apa sih yang dimaini anak-anak ini kan, itu game ini kita ya nengok aja, lihat aja, tapi kita nggak pingin main-main ke sana. Betul, sekedar tahu ya udah, apalah ini main apa iya, saja gitu, nggak perlu harus terjun langsung ke sana Iya, ya. iya. Nggak perlu diseriusin kali apa segala macam gitu. Iya. Oh, gitu. Betul. Apalagi memang bukan cuma game online itu, Bang. Hari ini anak muda, bapak-bapak dari segala macam kalangan itu apa keranjingan apa sih namanya? Yang tuh muter-muter lah gitu ya, sekarang udah dilarang sebetulnya ya kan, tapi dimanapun tetap main orang karena katanya asik. Itu yang banyak menjebak. Iya. Jadi kalau kita pun kembali tadi pada kekhawatiran Bayu yang saya katakan tadi, seyogyanya ini menjadi kekhawatiran kita semua. Harusnya, Bang. Harusnya bukan hanya kita arahkan ke orang lain, ke anak kita, bahkan kita sendiri juga kita perlu khawatirkan ini. Bab-bab seperti ini. Maka caranya kan Allah udah kasih tahu dari ada satu golongan yang dia memang sakulat mawazinu. Artinya mereka punya bobot, punya nilai, punya kualitas. Nah, kalau hari ini kita cek diri kita mudah terpengaruh. Atau tergerus atau terbawa lah dengan kondisi-kondisi yang apa ada. yang lagi rame lah ya. Maka cek kualitas diri kita, cek iman kita, cek akidah kita, cek pemahaman kita. Orang tentang agama itu sendiri gitu, Pak. Ya kalau secara umum sajalah kita lihat hari ini pasti orang-orang yang terikut dengan itu ini sisi keagamaannya pasti minim ya. Pengetahuan tentang agama. Sederhananya gini lah. Kalau gampang terikut apa yang lagi rame, ya kan? Berarti belum jadi orang yang berbobot kan ya. Iya betul. Kira-kira kan? Iya, artinya secara kualitas dari sisi akidah, keagamaan dan seterusnya tadi ya. Yang sifat-sifatnya itu keilahian. Iya, betul. Kan vertikal gitu kan? lah ya. Iya. Kalau bobot yang secara duniawi tadi udah digambarkan Allah pelaksana jibal. Yang kan beda ini. Betul. Ya kita kalau cerita masalah harta kita mana bobot, kita hari ini ya ringan ini. Kalau ukurannya harta gitu kan. Maliyah kita yang mana orang-orang kiri, kita orang miskin kan gitu kan. Tapi kan kata Allah jibal aja terbang gitu kan. Ada orang yang nggak bisa. Sekali bergunung aja pun yang jadi penopang itu. Saya bilang penopang ekonomi lah ya kan, misalnya kita gambarkan itu pun gampang terpengaruh. Apalagi awak-awak nih ya kan. Tapi bukan itu pula kuncinya Bang ya kan. Bukan makanya, itu pula kuncinya dia. Makanya yang punya nilai atau bobot atau berat timbangan digambarkan Allah ini ya kualitas dalam makna, kalau saya memahami sih, kalau saya pemahaman saya itu ya ilmu agamanya kuat lah, secara akidah kuat, akidahnya paham dia tentang agama. Betul. Kemudian kalau saya gambarkan tadi semua peristiwa-peristiwa, orang gambarkan dengan al-yaum, apalagi mereka-mereka yang dekat dengan Quran, itu udah tahu pasti, oh ini kondisi Korea. Ini kondisi yang digambarkan Allah. Kalau saya memandangnya seperti itu gitu. Betul. Bahwa
wallahu alam apakah kita jumpai nanti ya secara pribadi kita Iya. nanti kondisi sepertinya yang maha dahsyat yang Betul. jelas ya Allah kita nggak tahu. Tapi hari ini ketika kita dekat Quran, ketika kita sering baca Quran itu kita akhirnya tahu ini kondisi sebenarnya sedang kondisi Korea. Yang orang gampang kali berhamburan menuju satu hal atau satu sumber yang lagi sedang bersinar ya. bersinar, Iya betul betul. sedang booming dibicarakan Iya, orang iya, ke situ semua. Nah kita nggak mau kita terjebak ke situ. Iya betul betul. Eh, apa ya? Ini potensi terjadinya bang, itu bisa hampir setiap hari bang. Kalau kita kaitkan sama kondisi hari ini, karena kan di zaman yang sekarang, gampang kan sesuatu itu viral, Iya, sesuatu itu booming, sesuatu itu jadi tren, gampang kali. betul, Nah kan betul. gitu kan. Jadi bisa jadi ayat ini jadi pegangan kita untuk sehari-hari terus ngecek diri kita. Kira-kira kita termasuk orang yang terikut atau enggak di situ? Jadi laron-laron ngikut itu tadi apa enggak kita kira-kira? Kan gitu kan? Ya, kan betul aja kita lihat pasti ada tiap hari itu yang viral. Ya FYP pasti. segala macam. Nah Ya itu. pasti. Dan setiap zaman itu ada gitu. Dan makanya analogi Allah ini tepat kita diibaratkan laron itu Iya, tepat gitu. betul Laron betul. itu kan rentan kali ya. Ya kalau kita lihat laron itu begitu nuju nabrak, tiba-tiba jumpa sinar lampu, Iya, wah tabrak, teplek jatuh betul. sayapnya. Artinya kan rentan betul ini manusia-manusia. Dan laron itu bukan binatang yang apa ya? Apa ya kalau saya contohkan apa ya? Kalau dikatakan ya laron itu ketika nabrak sesuatu jatuh kemudian mati umurnya nggak Enggak panjang, panjang ya. resikonya besar, hanya ngikut aja Iya. kemana sinar kan Tapi gitu kan. surnya kencang kali. Sampai nggak tahu dia tuh lampu tuh keras ditabrak aja. Resikonya nggak ngerti dia kan gitu kan. Karena nggak Tabrak. punya bobot itu tadi Itu bang, tadi. nggak paham dia. Nah makanya bagus betul Allah ngangkat ini contohnya laron. Analoginya bagus ya. Mau dia diartikan anai-anai, laron, kupu-kupu dan seterusnya ini menggambarkan betapa rentannya kita terikut satu kondisinya sebenarnya. Iya, Lagi-lagi saya tekankan itu tadi. Sebenarnya solusinya bisa ada di Quran. Ini kan satu di antara contoh segitu banyaknya ayat Quran mengangkat bab-bab al-yaum sebenarnya. Kondisi ya. Satu di ayat ini jelas solusinya apa? Jangan mengedepankan hawa. Hawa ya. Jangan jadikan hawa itu sebagai imam. Iya betul. Nah itu yang terpenting sebenarnya. Iya. Ketika ada keinginan, ya tahan aja. Ini benar nggak ini? Emang iya, semua orang punya keinginan. Iya, gitu. betul. Ini benar nggak manfaatnya untuk awak apa? Iya. Awak harus ikut game itu apa? Awak harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa buat kita ya? gitu kan? Bukan kita nggak ngikuti perkembangan zaman, tapi kan betul. Kita ambil ini manfaatnya apa kalau secara teknologi. Betul. Kalau secara figur, ini untuk apa kita ngikuti mereka? Iya, betul. Contoh apa, uswah apa yang bisa kita ambil dari kalaupun dari sosok figur ya atau sosok atau figur kan. Kita kan nggak mau terjebak itu. Betul, maka solusinya sebenarnya mudah saya pikir. Yaitu tadi, jangan jadikan hawa itu sebagai imam. Jangan jadikan keinginan itu di depan. Iya. Ya, semoga si Bayu nonton nih bang. Ya alhamdulillah ya bukan hanya Bayu ya kita makanya saya katakan di awal tadi kan sebenarnya kekhawatiran kita semua bagus betul, kalau ada tadi sosok anak muda yang memiliki mempunyai kekhawatiran tersebut. Betul. Tapi saya tekankan ini kekhawatiran kita semua gitu. Bukan cuma anak muda bukan. Karena setiap hari potensi terjadinya itu besar kali. Oh besar sekali. Banyak hal-hal baru yang bersinar-sinar terus. Dan kita pasti tertarik untuk ke arah sana. Kan gitu kan. Rentan kali kita sama gitu. Apalagi level-level kayak kita yang belum jadi jibal ya. Itu tadi obrolan kita lah bang ya. Iya. Terjawab lah gitu, solusinya juga jelas ada di Quran. Jadi memang di era yang dinamis ini, yang serba maju ini, gampang kali lah kita memang untuk jadi laron-laron tadi itu, yang ngejar kemana sinar-sinar dunia itu. Pasti kita ngumpul ngubek-ngubek di situ. Nah, solusi udah dikasih tahu Bang Budi tadi, ayatnya juga sudah jelas, nanti kita sertakan lagi ayatnya di video ini. Untuk itu seperti biasa di akhir video, Bang Budi mungkin ada kalimat-kalimat sakti yang mau disampaikan ke Ikhwan wal Akhwat, monggo Bang. Baik, Ikhwan Akhwatillah rahimakumullah. Saya pikir untuk pesan tak begitu panjang lah karena tadi sudah kita bincang-bincang. Artinya hari ini yuk cek diri kita bahwa hari ini kita sudah menjadi sakulat mawazinu apa belum?
artinya memiliki kualitas dari sisi substansial, dari sisi ilmu keagamaan, gitu. Supaya apa? Supaya tak terpengaruh sebagaimana anai-anai dalam pembahasan tadi. Kemudian yang kedua, tentu ini penting, jangan jadikan hawa itu sebagai imam, karena kita bisa diarahkan entah kemana-mana gitu. Artinya segala pemikiran kita, karena itu juga diartikan pusat, jangan semua itu kita berpusat pada hawa gitu. Pada intinya kalau secara singkat aja, jangan mengedepankan hawa. Itu saya pikir solusinya. Ya, itu tadi pesan dari Bang Budi tentang ayat yang kita bahas tadi, bahwa satu kalimat sederhana yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah jangan mudah ikut sesuatu yang lagi tren. Lihat dulu, pelajari dulu, pertimbangkan dulu apa keuntungannya buat kita, apa kerugiannya buat kita. Kalau lah memang lebih banyak mudorotnya atau kerugian buat diri kita, untuk apalah kita ikuti. Karena kalau kita ikuti, kita cuma jadi seperti aneh-aneh atau laron yang merubungi sumber cahaya. Gitu. Solusinya, jangan kedepankan hawa atau dorongan negatif itu. Lebih jeli, lebih cermat terhadap sesuatu yang sedang viral, yang sedang in, atau yang sedang rame. Jadi pusat atau jadi sesuatu yang bersinar. Itu saja video kita pada kali ini. Binasri minallah fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.